Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Mengawali hari ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini kami akan membahas satu tema yaitu kunci surga yang terbuang bersama dengan Ustazah Hajah Maisaroh SPD atau Ustazah Mai yang nanti akan memberikan kajiannya tentang tema kita hari ini. Seperti biasa saya juga akan mengundang Anda bergabung pagi hari ini, kita berdiskusi melalui WhatsApp di 0815556915 atau mungkin pertanyaan Anda bisa Anda ajukan melalui line telepon ya di 495850. Pagi ini sudah tersambung bersama kami Ustazah Mai yang sudah siap memberikan ilmunya ya kepada kita semua pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Mai. Iya Mbak Tia Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustazah Mai? Semoga insya Allah. Amin. Ustazah, hari ini temanya tentang kunci surga yang terbuang. Ya. Betul nggih? Monggo untuk disampaikan mukadimahnya pagi ini. Baik. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sungguh tak terbilang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan insyaallah semoga diparingi sehat. Kalau ada yang sakit sebagai ujian dari Allah, semoga kita bisa beristighfar, bersabar agar menjadi penghapus dosa-dosa. Tidak lupa salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, penghulu kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang tidak benar, dari kegelapan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ya, di bulan peningkatan Syawal ini, di satu pekan terakhir menjelang akhir bulan Syawal ini, ya, kita akan berusaha terus meningkatkan dan merefleksi diri. Nah, kita kaji tentang kunci surga yang terbuang. Para pendengar sekalian, nanti di akhirat kelak itu akan ada orang yang datang berbondong-bondong mau masuk surga. Tapi mereka tertahan, ditahan oleh para malaikat. Ya, belum bisa. Ya, bagaimana tidak? Mereka itu kan orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, zakat. Tetapi kunci dari surga itu terbuang. Kenapa? Harus dicuci dahulu di naudzubillah neraka jahanam. Kenapa? Ya karena kuncinya itu hilang. Lah siapa yang menghilangkan kunci itu? Para pendengar sekalian yang berbahagia, mereka adalah orang-orang yang suka memutus silaturahmi, menyakiti tetangga, dan menanamkan jiwa asobiah dalam hati mereka. Mereka itu bukan kekurangan pahala, tetapi sebaliknya kelebihan dosa, terutama kepada manusia yang lain. Nah, marilah kita perhatikan kenapa demikian. Yang pertama adalah
orang yang memutus silaturahmi. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 22-23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum intawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Nah, itu adalah memutuskan silaturahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah menulikan atau tidak ada pendengaran bagi mereka dan membutakan penglihatan mereka. Naudzubillah min dzalik. Atau diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim itu bahwa la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di yang lain juga, di hadis yang lain, la tanzilur rahmatu ala qaumi fihim qati'un rahimin. Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Atau wa an Jubairi Mut'im radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'un rahim, muttafaqun alaih. Bahwa dari Zubair bin Mut'im radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Muttafaqun alaih itu adalah Bukhari Muslim. Sehingga para pendengar sekalian yang berbahagia, silaturahim bukan sekedar urusan keluarga, tetapi juga bentuk konkret bagaimana kita selaku makhluk sosial bisa menjaga hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Walaupun memang seseorang itu rajin sholat ibadahnya tidak pernah putus, tapi ternyata di hatinya ada secuil sebesar zarah dendam dan tidak suka dengan saudara satu dengan yang lain, inilah yang bisa menjadi penghalang atau dia telah membuang kunci surga. Bahkan yang pernah dikisahkan itu seorang wanita juga ahli ibadah, tapi karena suka memutuskan silaturahim, maka suatu hari Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, tiada seorang wanita rajin puasa, sholat malam, banyak sedekah, tapi dia memutus silaturahmi dengan saudara perempuannya. Maka Rasulullah bersabda, dia neraka. Ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena itulah untuk apalah kita simpan segala ketidakenakan di hati yang akan menyengsarakan diri kita di dunia ini menjadi penyakit jasmani, dan yang sangat rugi sekali adalah nanti di akhirat bahwa kunci surga itu telah dibuang. Yang kedua adalah menyakiti tetangga. An Abi Suraih radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila wa man ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sahih Bukhari. Abu Suraih radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada beliau,
Siapa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Tetangga merupakan juga ujian nyata dari akhlak kita, para pendengar sekalian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang menyakiti tetangganya walaupun sholat puasa dan ibadah-ibadah yang lain masih tidak dianggap beriman sampai dikatakan 3 kali, itu kan berarti sangat-sangat urgen, penting sekali untuk diperhatikan. Sehingga peluang ke surga tertutup, bahkan harus istilahnya dicuci dulu, naudzubillah, di dalam neraka jahanam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi tentang seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita ini yang rajin sholat malam, gemar puasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapan. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, kalau ada seorang wanita yang hanya melaksanakan wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, tapi dia tidak menyakiti tetangganya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia termasuk penghuni surga. Kali lagi, para pendengar sekalian, yang ini adalah menjadi tamparan bagi kita yang hidup bersosial dengan lingkungan sekitar kita. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Karena itulah, insya Allah, karena bisa dikatakan tetangga ini adalah bisa melebihi saudara kita. Apa-apa senantiasa kita membutuhkan mereka. Kalau toh kita punya karib kerabat yang jauh, yang sulit dihubungi, yang tidak mudah untuk bisa cepat datang, tetapi siapa yang datang dahulu adalah tetangga. Karena itu sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk senantiasa jangan sampai diri kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita ini sampai menjadikan tetangga kita tidak aman dari kita. Na'udzubillah min dzalik, yang itu bisa meleburkan segala kebaikan-kebaikan, bahkan ibadah-ibadah yang sudah dibangun dengan susah payah, tetapi pada hakikatnya dibuang sia-sia kunci surga itu. Yang ketiga, para pendengar sekalian, adalah asobiah. Itu adalah fanatisme golongan. Ya. Rasulullah bersabda, laisa minna man da'a ila asobiyatin wa laisa minna man qatala ala asobiyatin wa laisa minna man mata ala asobiyatin. Tidaklah termasuk golongan kami siapa saja yang menyeru kepada asobiyah, dan bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang berperang di atas asobiyah, dan bukan termasuk golongan kami siapa saja yang mati di atas asobiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Para pendengar,
Apa ya asobia itu adalah fanatisme itu terhadap suku, kelompok, mazhab atau golongan tertentu sehingga merendahkan yang lain dan merasa dirinya lah yang paling benar. Bahkan karena fanatisme itu tidak peduli dia benar atau salah, kelompok, seseorang, suku, ya itu senantiasa dibenarkan walaupun dalam kezaliman. Padahal Islam ini Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan kadang-kadang merasa sama muslim, tetapi karena merasa ada seseorang yang menurut dia sangat-sangat menurutnya terbaik, ya maka itulah yang menjadi fanatisme. Padahal siapapun dari manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sehingga orang yang membela kelompok, suku, bahkan secara individu, kemudian membelanya secara membabi buta, bahkan sampai merugikan orang lain dan merendahkan, meremehkan, bahkan menghinakan orang lain, menganggap dia yang paling benar, diingatkan juga tidak mau, ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, dia tetap menganggap ini yang paling benar, ini sesuai dengan pikiran kami. Maka itulah yang akan menjadi lemparan Allah dari surganya. Sehingga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man kharaja min ta'atin wa faraqal jama'atun famata mata mitatan jahiliyatan wa man qatala tahta rayatin imiyatin yaghdabu li asobatin aw yad'u ila asobatin aw yansuru asobatin faqutil latan jahiliyatan wa man haraja ala ammati yadribu farroha wa fajiraha wala yatahasya mim mu'miniha wala yafilidi ahdahu falaisa minni walastu minhu. Barang siapa keluar dari ketaatan dan memecah belah jamaah lalu ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Barang siapa yang berperang di bawah panji asobia, marah karena asobia, atau menyeru kepada asobia, atau menolong kerabat dalam kezaliman, kemudian ia terbunuh, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan siapa saja yang memerangi umatku, membunuh orang yang baik maupun orang yang buruk dari umatku, dan tidak memperhatikan orang-orang mukminnya, dan tidak pula memperhatikan orang-orang yang membuat perjanjian, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Dan ini adalah diriwayatkan oleh Muslim. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh hal-hal yang demikian banyak tidak disadari karena keegoannya masing-masing, ya, sehingga masih juga banyak kita lihat di era modern ini, globalisasi ini, kelompok-kelompok asobia ini muncul dalam bentuk fanatisme, ormaskah, mazhab, suku, ya, bahkan mungkin tim-tim lain, ya, entah itu tim olahraga, tim apa itu, sampai menyebabkan pertarungan, ya, yang kita lihat beberapa dulu itu ada tim sepak bola yang karena fanatisme sampai terjadi hal yang sangat tidak diinginkan, merusak citra satu dengan yang lain, mencaci, ya inilah yang malah
menjauhkan dari surga yang istilahnya sudah digadang-gadang, padahal doanya Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah. Nah, tapi ya karena ada sikap-sikap fanatis yang berlebih-lebihan inilah yang malah dia akan tidak mendapatkan apa-apa, kerugian yang luar biasa. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena terus nyampang masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan-bulan yang penuh dengan kebarokahan bulan peningkatan ini, kita tetap merefleksi, memperbaiki diri agar apa yang sudah kita upayakan, amal-amal soleh yang kita kerjakan dengan segala daya dan upaya ini, yang nanti akan bisa membawa kita kepada kebaikan, dan jangan sampai kunci-kunci itu terbuang sehingga kita akan merugi yang berkepanjangan, yang sungguh tidak akan bisa diulang lagi. Summa na'udzubillah min dzalik. Begitu Mbak Diah Laras. Baik. Ada 3 poin berarti yang disampaikan oleh Ustazah Mai pagi hari ini tentang kunci surga yang terbuang. Jadi kita tidak boleh merasa sudah banyak ibadah, puasa, sedekah gitu ya, melakukan sunnah-sunnah juga. Tapi kalau ada hal-hal 3 ini tadi masih dilakukan, bisa jadi itu tadi ya, harus melewati apa tadi Ustazah, dicuci dulu dicuci dulu di neraka jahanam gitu, karena kunci surganya hilang. Nah ternyata tidak hanya urusan ke atas saja ya Ustazah Mai, tapi juga berkaitan dengan sesama manusia, itu juga menjadi pertimbangan apakah bisa ibarat kata mudah masuk surga gitu ya. Jadi modalnya nggak cukup ibadah aja gitu ya Ustazah Mai, bisa dibilang ya. Karena ke sesama manusia juga harus baik, terutama kepada tetangga tadi juga disampaikan, karena yang paling dekat ketika kita ada kenapa-kenapa itu bukan saudara kita tapi tetangga-tetangga kita gitu. Silakan saya mengajak Anda untuk bergabung pagi hari ini di line WhatsApp ya 081 555 60915, atau juga di line telepon boleh 0341 495850. Di line telepon kita terima dulu pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, betul. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mendengarkan tema-tema yang apa yang dipaparkan oleh Ustazah, hati saya menangis Ustazah. Kenapa? Saya ini ingin bersilaturahmi kepada saudara, kadang-kadang tetapi kadang-kadang tanggapannya kurang begitu mengenai, sehingga saya hanya berdoa saja kepada Allah. Karena apa ya, itu tadi tanggapannya itu selalu nggak enak. Kadang-kadang ada yang mengatakan itu tadi minta jatah apa kok ke rumahmu. Kadang ada tetangga yang gitu, saya berusaha tuh bersesuatu itu ada seperti itu. Itu bagaimana bila ada orang yang seperti itu? Karena saya iri sekali dengan apa yang dipaparkan oleh Ustazah. Barang siapa yang bersilaturahmi itu akan dijamin oleh Allah. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka tidak akan masuk surga. Padahal saya sendiri tidak mampu, tidak bisa untuk melakukan apa yang dipaparkan oleh Ustazah tadi. Ya itu tadi tanggapannya masyarakat ada-ada saja. Kadang-kadang minta jatah apa kok ke situ. Kadang-kadang saya pernah hari raya itu ke rumahnya seseorang, nggak saya sebut, itu saya nggak diperhatikan sama sekali. Dia hanya enak-enak doa saja. Tapi sekarang dia sudah meninggal, mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah. Itu yang menjadi saya, kadang-kadang ada kelihatan, ada kelebat saya lewat, itu rumahnya ditutup. Nah ini bagaimana ini? Kalau salah seperti saya tidak dapat untuk bersilaturahmi, berat sekali menjadi orang yang cacat seperti saya. Bersama istri saya bilang itu
Saya menangis juga ada seperti itu. Saya mohon pencerahannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersabarlah Pak Rahman. Yang perlu panjenengan ketahui, ibadah dan amal soleh panjenengan jangan pernah pupus karena diremehkan, karena dihina. Walaupun salah satu anggota panjenengan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu adalah yang paling urgen, yakinlah seyakin-yakinnya selama panjenengan tidak pernah sekecil pun menserikatkan sesuatu atau menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah salah satu-satunya gantungan dan harapan panjenengan, dengan tetap lurus ibadah mahdoh maupun beramal soleh, maka ada jaminannya. Untuk orang yang tunanetra itu adalah ada kunci surga. Nah, kunci surga ini jangan dibuang ya, karena sudah diambil oleh Allah duluan di dunia, maka nanti panjenengan akan mendapati terang benderang di akhirat sana. Asalkan kunci ini tadi. Nah, tentang silaturahim tadi, panjenengan kan sudah punya niat baik dan sudah datang. Dan orangnya inilah yang menghinakan panjenengan, meremehkan panjenengan, bahkan ngapunten, orang yang tunanetra dianggap peminta-minta. Maka untuk memupus itu semua, fa insya Allah jenengan kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup, ya maka tetaplah berbagi. Bahwa ngapunten, sekali lagi ngapunten, tunanetra ini bukan peminta-minta, tetapi adalah malah bisa saling memberi untuk rahmatan lil alamin. Bawakanlah sesuatu, berbagilah kemudian di masjid atau ketemu anak-anak apa yang dengan panjenengan punya. Nanti itu akan menepis bahwa oh ternyata Pak Abdurrahman tetap berhati mulia. Dan silaturahim itu tadi tetap dilanjutkan kepada yang lain-lain. Mungkin kepada sesama tunanetra kan ikut pertuni Pak ya. Jadi itu rajin hadir kalau ada pertemuan dan sebagainya. Sehingga tadi ketahuilah yang sudah saya pawarkan, orang yang meremehkan, merendahkan orang lain, bahkan merugikan orang lain, merekalah yang telah membuang kunci surganya. Tetapi bagi panjenengan tetaplah dipegang kunci surga itu. Jangan kemudian usah oleh ono gak silaturahmi, jangan. Ya itu termasuk ikut-ikut membuang, tetapi dilanjutkan pada orang-orang lain setidak-tidaknya yang sekufu, yaitu kelompok pertuni. Kalau ada pertemuan tidak akan pernah absen untuk ikut hadir dan memberikan suasana yang semarak. Seperti itu Pak Abdurrahman. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman pagi hari ini bergabung bersama kami. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung pagi ini, ada Bu Wati. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Dari penjelasan tadi, apakah hubungan sesama manusia itu lebih penting Ustazah dibandingkan dengan hubungan kita dengan Allah? Karena jujur saja Ustazah, saya itu lebih menjaga hablum minannas daripada hablum minallah. Terima kasih. Ya, kemudian dua-duanya, makan ya. Ayatnya dulu itu duribat alaimudillatu wal maskanatu ainamatuhu illa bihablullahi minallah wa hablum minannas. Jadi bukan berarti hablum minallahnya diabaikan, tidak. Tetap ditegakkan hablum minallahnya. Ya. Ibadah terutama udah mahdoh tetap ditegakkan sesuai dengan sunnah Rasul dan syariat Allah. Apa-apa saja yang diperintahkan kita lakukan. Lah kemudian muamalahnya, hablum minannasnya tetap terjaga. Tetapi inilah Rahman dan Rahimnya Allah. Karena Allah sudah memiliki segala sesuatunya yang tak terbilang. Maka Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang senantiasa memperbaiki hubungan sesama manusia. Contohnya saja, sampai seluruh dosa itu bisa terampuni lantaran
satu hal, yaitu memberi makan seseorang. Bahkan tidak kepada manusia, memberi makan kepada hewan sehingga hewan itu pun menjadi segar kembali. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Tapi bukan berarti Bu Hati sekali lagi yang hablum minallahnya tidak diabaikan, tidak. Ya, sama-sama ini diupayakan. Dan Pak, insya Allah orang yang bisa menjaga hablum minallahnya dengan baik, maka kenapa juga tuntunan sholat itu kan setelah membesarkan Allah di dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, penutupnya adalah salam ke kanan dan salam ke kiri. Nah, ini simbol bahwa setelah mengagungkan, membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahannya tidak boleh lupa untuk melihat ke kanan, menoleh ke kiri, menengok saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dalam kesulitan ataupun butuh pertolongan. Nah, inilah yang namanya keseimbangan di dalam kehidupan. Ngaten ye Bu Wati. Baik. Terima kasih Bu Wati. Ini ada 2 WhatsApp, langsung saya bacakan jadi satu ya, Ustazah Mai. Pagi ini ada Pak Rofik yang pertama. Assalamualaikum, mau bertanya, kunci surga selain la ilaha illallah, apakah termasuk baca Al-Quran? Baca Al-Quran ada tanda baca tasbih di samping, apakah harus dibaca dengan sujud? Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustazah, hadis riwayat Ahmad, bukanlah golonganku orang-orang yang tidak memelihara yang muda, menghormati yang tua, dan tidak memberikan hak-hak para ulama di antara mereka. Nah, kenapa kita sekarang banyak tidak saling menghormati? Malah yang populer itu yang penuh dengan saling benci. Apa karena kita tidak dengar para ulama sehingga kita sudah jauh dari akhlak? Terima kasih. Baik, pertama Pak Rofi, kuncinya memang dengan kita menjaga ibadah kita, hablum minallah tadi yang kata Bu Wati ya, maka insya Allah kita akan terbiasa. Karena lisan kita senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, tidak menserikatkan sesuatu dengan Allah, maka terbimbing pada akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kunci utamanya. Dan yang kedua, kenapa wajibkah? Ya, memang tidak wajib, tapi diupayakan, ditekankan. Kenapa? Karena di saat manusia ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sungguh setan laknatullah itu akan menangis, akan terbirit-birit, menyesal. Manusia ini ya, makanya dikatakan oleh Allah ke aksani takwim, sampai para malaikat disuruh bersujud kepadanya. Padahal hanya membaca ayat-ayat sajadah, misalnya lisa jidin, yasjudun, ya. Tetapi kenapa manusia itu mau sujud dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang setan ini merasa terpukul kalau manusia ini mau bersujud di saat membaca surat atau ayat-ayat sajadah. Begitu ya Pak ya. Jadi kita hantam yang sering tidak terasa kita tergoda dengan ajakannya. Lah, di saat membaca Al-Quran ini, maka pada saat menemui surat, maksud saya ayat sajadah, maka kita bersujud, dan itulah setan mangkel gergeten delok menungso ini ya. Maka kita katakan kapok ya, seperti itu. Pak Yudi, nah inilah tadi yang termasuk ya, mungkin boleh jadi asobiah ini ya. Jadi karena hanya mengagungkan kelompok-kelompoknya tertentu sendiri, jadi tidak peduli ya yang mana yang benar, mana yang
salah dia tidak peduli, hanya pada kelompoknya, sehingga tidak memperhatikan hadis tadi. Ya, padahal jauh-jauh Rasulullah tadi sudah mengingatkan, hendaklah saling menghormati yang muda pada yang tua juga menghargai yang muda, dan terutama juga para alim ulama yang mengingatkan kita sebagai pelanjut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena nafsu belaka, terutama nafsu asobiah ini, ya, dia tidak peduli dengan yang lain, hanya pendapatnya sendiri saja, sehingga saling sikut, bahkan saling menghujat satu dengan yang lain. Nah, ini tidak lain adalah mereka yang dengan sengaja dan terang-terangan membuang kunci surga. Semoga kita masih bisa istiqomah dengan kebaikan dan kebenaran, Pak Yudi. Ya, walaupun memang insya Allah itu termasuk kelompok yang sedikit. Wa qalilum fi ibadika syakur. Hanya sedikit hamba yang bersyukur. Dan semoga kita termasuk kelompok yang sedikit ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apunten. Mugi-mugi saged dipun terami Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi di Singosari. Pertanyaannya, ada yang sudah bergabung pagi ini Ustazah Mai di line telepon 4955850. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dialara. Apa kabar Mas Faris? Baik. Kemarin kok nggak bisa tak teleponnya? Masa sih? Iya, sudah berkali-kali sampai habis waktunya. Oke. Monggo silakan Mas Faris pertanyaannya pagi ini. Ya, terkait ini ya, tetangga. Ini kan saya kebetulan rumah saya dekat sekali sama tetangga-tetangga saya itu ya Mbak Dialara. Gini, ini sering kali bertengkar di dekatnya orang lain, di dekatnya orang lain itu kadang setiap malam, ya nggak mesti sih, kadang siang, kadang malam, kadang sore. Itu yang bertengkar itu mabuk Mbak Dialara. Lah, saya kan jadi takut sendiri, apalagi saya kan di rumah sendirian waktu itu Mbak Dia. Terus saya harus bagaimana? Saya khawatirnya nanti negur malah, yang ditegur malah tambah salah paham gitu ya. Kan kita juga nggak ngerti urusannya, kenapa kok sampai terjadi seperti itu gitu. Itu saya harus gimana? Apa dibiarkan saja atau harus mohon penjelasannya ke Ustazah ya. Yang bertengkar itu mabuk ya Mas Faris? Iya, yang bertengkar mabuk, betul. Itu kita kejadiannya sewaktu-waktu itu, nggak bisa ditebak. Entah sore, siang, malam juga pernah. Terima kasih Mbak Dialara. Sama-sama Mas Faris. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kaitannya dengan keamanan lingkungan, laporkan saja kepada Pak RT. Ya, kalau mungkin masih yang lain tidak percaya, ya langsung direkam, difoto. Tuh inilah kejadiannya. Ini kalau nanti diteruskan bisa-bisa melebihi daripada ini, tidak hanya bertengkar dan sebagainya. Nah ini kalau panjenengan sendiri tidak mampu melerai, apalagi ini juga orang yang di luar kesadaran, pasti ngawur ya. Maka bersegera lapor kepada Pak RT, para tokoh yang dekat, sampaikan beginilah keadaannya ya, sehingga diharapkan tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Apalagi yang mabuk-mabuk ini, mohon pokok diperhatikan Pak RT, sampai kalau tidak umpan dia sampai bisa juga ke Pak RW. Ya, ini betul-betul sangat terganggu karena sudah merusak lingkungan. Saya kira begitu ya. Untuk bahan laporannya supaya lebih akurat, Mas Faris, di video dan di foto Pak jelas. Saya kira begitu solusinya.
Mas Faris di Batu, mudah-mudahan nanti nggak ada lagi yang seperti itu ya. Lebih amannya sebaiknya tadi tuh lapornya ke Pak RT aja, kalau takutnya nanti kalau sendiri nanti malah bikin orang lain tersinggung gitu. Di line telepon ada yang gabung di 4958850, ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hashim di Sampang ya. Ya, Oke, monggo silakan Pak Hashim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, bagaimana artinya bacaan Al-Nasrah? Aku sadrak, Pak inna ma'al usri yusran, apa artinya? Pak inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan apa hajatnya kalau bacaan Al-Nasrah itu? Ya, begitulah. Baik. Ya, Sampun? ya. Nggih, matur Assalamualaikum. nuwun Pak Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sampai diulang, ya disangatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa itulah setelah kesulitan ada kemudahan. Dan ini bisa dikatakan wirid dzikir kita, minta pada Allah dalam segala kesulitan dan sebagainya, permasalahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan yang perlu kita ketahui, Pak Hashim, ya, dan juga para pendengar yang lain, bahwa memang yang ain al-usri itu kok diberi al, itu adalah merupakan isim ma'rifat yang merupakan itu tertentu, terbatas. Tetapi kenapa Allah menjadikan yusro, kemudahan itu adalah isim nakirah yang itu sangat luas, tak terbatas. Sehingga di dalam pelajaran Nahwu Shorof itu bahwa isim ma'rifat ini sebenarnya adalah cuma satu permasalahan. Tapi Allah memberi yusronya kok tidak memakai al, ya, bahwa itu adalah luas, tidak terbatas. Sehingga pada hakikatnya satu permasalahan itu banyak solusinya. Inilah Rahman Rahimnya Allah, kemudahannya. Sampai di situ Allah menata ayat-ayatnya bahwa yakinlah seyakin-yakinnya bahwa setelah kesulitan yang hakikatnya adalah satu, tetapi yusronya itu berbagai macam yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Asalkan tetap yakin ya bahwa innallaha ma'ana, Allah itu senantiasa bersama kita, yang kita tidak boleh sumelang. Bahasa Maduronya apa sumelang, Pak? Istilahnya gelisah ataupun juga khawatir, ya, la tahzan, jangan khawatir. Insyaallah nasru minallah wa fathun qarib, itu pertolongan Allah itu sangat dekat pada kita. Begitu nggih Pak nggih penjelasan daripada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan, diulangi lagi. Dan itu keterangannya bahwa kenapa ada usronya itu kok diberi lamali, berarti itu menunjukkan isim ma'rifat, ya, menunjukkan terbatas, tertentu. Sedangkan yang yusro adalah yang isim nakirah, yang tidak terbatas, yang luas. Insya Allah segala permasalahan Allah yang akan memberikan jalan kemudahannya. Asalkan kita mau minta, udhuni astajib lakum, minta pada Allah sedekat-dekatnya. Ya, baik. Terima kasih. Kita menuju WhatsApp. Ada 2 WhatsApp yang masuk pagi ini. Assalamualaikum dari Ibu Karomah. Maaf di luar tema, izin bertanya Ustazah, ketika sholat berjamaah sudah batal, tinggal zikir, apa boleh mengikuti
Juga ketika batal, apa masih boleh pegang Al-Quran? Terima kasih. Kemudian ada juga Bu Iva di Sengkaling. Selamat pagi Bu Iva, minta tolong hadis tentang tidak dapat kunci surga. Tetangga saya itu sangat medit katanya, meditnya tapi ke suami dan anaknya, apalagi ke orang lain. Baik, dan dia kalau diberitahu itu untuk kebaikan suka tersinggung gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi orang seperti itu, Ustazah? Terima kasih. Saudara ini ya. Yang ini tetangganya tetangga. pelit ke suami, anak, apalagi ke orang lain gitu. Baik, Bunda Karoma, ya sholat jamaahnya kan sudah selesai, tinggal zikirnya. Tapi kalau misalnya batal, ya zikirnya tetap dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau memang ingin lebih afdol karena akan membaca Al-Quran, sebaiknya berwudu. Itu merupakan adab. Kalau toh pas baca Al-Quran tidak dalam keadaan wudu, nilainya separuh. Ya seperti itu. Jadi istilahnya biasa saja, tapi adabnya berkurang. Ini kaitannya dengan bukan tidak boleh, bukan, tapi kaitan dengan adab, berkurang adabnya. Maka diupayakan tidak berat untuk berwudu karena akan melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Bu Iva, ya kalau ada tetangga yang medit itu kiatnya, kita sering beri dia. Kalau masih tidak mempan, ya kita doakan saja. Insya Allah dengan sering memberi, entah itu terutama biasanya makanan, buah-buah, minuman, ya itu sering kita beri. Semoga sambil kita doa, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, semoga saudaraku ini menjadi orang yang dermawan. Kan pernah ada kisah seseorang yang pokoknya malam ini saya akan memberikan infak siapa saja pertama kali yang saya jumpai. Nah, 3 malam berturut-turut. Salah satunya adalah kok malah diberikan kepada orang yang kaya yang pelit. Ya, ternyata dengan dia memberikan sedekah itu, Allah memberikan hidayah. Akhirnya dia sadar, loh, saya ini kaya kok diberi oleh orang itu, kan belum tentu juga dia lebih kaya daripada saya. Nah, karena itulah maka harta yang saya miliki, maka saya tidak akan menjadi orang yang pelit lagi. Seperti itu caranya. Jadi kalau anak wong sing medit, ya semogalah kita dengan saling caranya mengingatkannya begitu. Tentu saja kalau diingatkan sampai ini kalau kok medit sampai anak bojo sih, wah hatinya mongkok, ini malah marah. Tapi kalau dengan bilhal, dengan kegiatan kita yang kita beri, ya kemudian atau juga putrinya tadi yang punya anak-anak tengah kita sering ya kalau bermain ke rumah kita berikan sesuatu dan dia senang, nah nanti dia akan melaporkan pada ibunya. Seperti itu, insya Allah semoga cara ini bisa membuka hati yang tertutup tadi. Begitu ya Bu Iva. Ya. Ngapunten menawi dereng saged sampurno. Baik, terima kasih Bu Iva di Sengkaling. Ini menjadi WhatsApp terakhir. Sebagai penutup di penghujung acara ini, Ustazah Mai, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Alhamdulillah, seluruh pecinta Mutiara Pagi dan juga Mbak Aras yang sudah membersamai kami, maka sekali lagi sisa hidup kita ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, maka jangan disia-siakan. Daya dan upaya apa yang kita miliki, kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Terutama kita saja kalau kehilangan kunci sepeda, kunci motor, kunci mobil, wah sangat heboh ya. Tetapi kalau kehilangan kunci surga malah biasanya biasa-biasa saja. Nah, ini jangan sampai terjadi di antara kita. Karena itu insya Allah
Semoga setidak-tidaknya kita jaga hal tadi adalah tetap menjaga hubungan silaturahim. Jangan sampai sekecil apapun kita menyakiti tetangga. Dan janganlah terlalu fanatik kepada golongan sehingga meremehkan, merendahkan dan mencaci maki sampai ada perkelahian yang tidak ada manfaatnya malah kerugian. Itulah yang harus kita hilangkan. Nah, ini harus secara kita lakukan bersama-sama, individual, berkelompok dan seluruh masyarakat yang bisa mendengar siaran ini. Insyaallah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ajah Maisarah SPD pagi hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu kunci surga yang terbuang. Ada 3 poin tadi disampaikan, yaitu adalah orang yang memutus silaturahmi, menyakiti tetangga, kemudian juga asobiyah atau orang yang fanatik ya, fanatisme kepada golongan, kelompok atau mazhab tertentu. Nah, meskipun sudah rajin ibadah, berpuasa, sholat malam, sedekah, ternyata bisa jadi tidak bisa langsung masuk surga karena kunci surganya hilang. Nah, itu dia, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik.